apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ragam Palembang. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Jakarta. Jakarta. Yuk jalan-jalan ke Jakarta. Ya, sampai di rest area 215, kita mau ngopi-ngopi dulu. Seperti biasa lah, begitu. Menyenangkan, kemudian happy, tapi agak deg-deg juga bagaimana nanti hasilnya di Jakarta tentang program acara Dua Anak Indonesia dan Inspirasi. Paling tidak untuk pengalaman baru masuk nominasi saja. Tahun depan persiapkan. Kita sudah sampai di rest area, sudah keluar ya dari Sumatera Selatan, dan tentunya perjalanan ini luar biasa happy. Semoga kita sampai di tujuan menuju puncak Malam Gatra. Semoga bisa memboyong. Memboyong itu harus optimistis, pokoknya yakin, kompak. Oke guys, kita lagi ada di rest area kilometer 215. Tadi kita udah keluar dari daerah Sumatera Selatan dan udah masuk di daerah Lampung. Ini lagi pada makan-makan nih. Kalau kalian lagi makan, yuk bareng-bareng. Perjalanan kita lanjut lagi memasuki jalan tanpa hambatan dari rest area menuju Pelabuhan Bakahuni. Akhirnya kita sampai di pelabuhan. Perjalanan ini memang capek, tapi mengasihkan. Kita lagi menuju ke Jakarta, mau mengikuti sebuah acara besar, tapi nanti kita selingin sama jalan-jalan untuk lebih lanjut, ikuti aja. Setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya kita sampai di Senayan. Oleh-oleh buat kawan-kawan yang nitip ya, bukan yang Ada orang Kalteng soalnya gitu. Di sini ada banyak banget jualannya, mulai dari baju-baju, kaos, perlengkapan untuk di kantor. Syuting juga. Properti ya? Properti. Untuk kayak ini juga, untuk ke kantor juga ada tuh lanyard, terus ada juga ID card holder. Dan harganya terjangkau. Jadi buat yang tertarik bisa langsung datang. Jadi kita harus juga beli, harus bawa pulang logo. Ini berapa ya? Harga logo berapa ya? 125. Oh, udah naik ya? Oh, jadi harus naik, tapi enggak. Berapapun harganya, ini adalah lambang kita, TVRI yang bersih.
Malam Puncak, yuk kita intip dulu persiapannya. Ya, persiapan kali ini kita akan menuju Auditorium TVRI, persiapan Gatra Malam Puncaknya yang akan dihadiri oleh TVRI Sumsel yang masuk nominasi Paten dan Anak Indonesia. Itu dia, terima kasih. Pertemuan istimewa Gatra Kencana karena ini adalah perhelatan setiap 1 tahun sekali. Walaupun belum dapat, tapi kami tetap eksis. Tahun depan kami naik panggung, oke? Ya, Gatra, mohon doanya ya. Jadi pada beberapa nominasi yang masuk lebih dari 10, mudah-mudahan kita bisa dapat. Nggak tahu juara berapa itu. Mudah-mudahan sudah akhir. Kencana TVRI. Ajang ini sepatutnya menjadi motivasi utama bagi setiap insan televisi maupun bagi stasiun penyiaran ya, di dalam melakukan produksi dan berkarya terkait dengan program-program acara. Apalagi saat ini adalah era kemajuan informasi, era persaingan, digitalisasi. Dunia penyiaran sekarang menitik beratkan kepada kualitas konten premium. Itu harus menjadi dasar pemikiran dan semangat bagi teman-teman di dalam memproduksi program-program acara. Dan satu lagi yang harus dilakukan adalah produksi atau program-program acara yang diproduksi oleh TVRI itu memiliki amanah dari seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyampai informasi harus memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Malam Puncak Gatra 2022 dimulai dengan kegiatan gala dinner dengan semua konten kreator TVRI seluruh Indonesia. Hari Sumpah Pemuda harus kita manfaatkan. Jadikan TVRI lebih maju. Betul, saya bohong. Mata saya tidak buta loh. Iya, prestasi bukan sensasi. Itu dia, apalagi operasi.
Kilau-kilauan, TVRI Stasiun Lampung merajut tradisi di kaki Rinjani. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat. Pasukan Let's Go, TVRI Stasiun Gorontalo. Merajut tradisi di kaki Rinjani. Asik, kita berdiri semua yang ada di sini, kita joget bareng, oke? Asik. Aduh, meneng-menengan, parkui kangen-kangenan, kadang bedo pilihan nganti bedot balian, mendung tanpa hujan, semuanya. Asik. Tapi kuwi sing diarani perjalanan. Semuanya senge. Awal besok yen wis kaya omah-omahan, aku mojo koran sarungan, kowe blonjo dasaran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisah. Aku kiri kowe kanan, wis beda jalan. Musik. Asik. 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 Mendung tanpa hujan, ketemu lan kelan. Tapi kuwi sing diarani perjalanan. Semuanya ikut nyanyi. Halo. Awan tahu kuwe bayangan besok, yen wis kaya omah-omahan, aku mojo koran sarungan, kowe blonjo dasaran. Kita sebelah sini. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Sekali lagi. Awan dhewe tau duwe bayangan besok, yen wis kaya omah-omahan, aku mojo koran sarungan, kowe blonjo dasaran. Sing. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Ca. Hey, kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu. Siko bagi duo, 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 siko bagi duo. One for the red, two for the white. Merah putih bendera Indonesia. Pergi bergagah berani dan suci di angkasa. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia Raya. I love the country like presiden several times. Always coming back to my Indonesia from the top. Tak pernah aku mundur dari jalanku percaya. Tak pernah aku ragu dari negara Indonesia. Let's go! Lagi. Oh.
Cinco bagi dua, 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 cinco bagi dua. Yang menyinari di setiap kehidupan kota. Warna-warna terlihat di jalan di sana, terangi sudut-sudut di kota. Orang-orang banyak yang berlalu lalang untuk mendapatkan atau mencari uang hiburan. Dan apa saja yang kita bisa lakukan untuk menikmati malam begitu menantang. Otak pusing, janganlah kau rasakan. Pada pegang, mari kita hilangkan. Karena malam ini terasa sangat indah. Membuat sama saja, tangan diam di rumah, nonton TV atau nonton apa saja sama teman atau sama ku tak peduli dan memikirkannya. Lebih baik ku juga menikmatinya karena Malam ini indah, penuh dengan warna yang selalu menghiasi sudut kota. Malam ini indah, penuh dengan cahaya yang selalu menerangi sudut kota. lewat 5 menit sudah waktu yang sangat tepat untuk keluar dari rumah dan pergi mengikuti kaki ini melangkah terus entah kemana. Jajaki jalan demi jalan untuk merasakan hangatnya hingga ku terduduk. Karena semua orang sedang bergembira dan ku tak tahan cuma melihatnya. Satu-satu mereka bertemu, lalu mereka pergi dan berlalu daripada bodoh kayak Pinocchio pergi ke disco. Ke disco, hura-hura. Hari ini jadinya karena malam ini malam yang indah. Bersama teman-temanku ku bercanda dan tertawa bebas. Let's go. Malam ini indah, penuh dengan warna yang selalu menghiasi sudut kota. Malam ini indah, penuh dengan cahaya yang selalu menerangi sudut kota. Kita mulai meriah di mana-mana karena semua orang sedang bergembira merayakan apapun untuk mengisi malam indah ini. Musik-musik mulai berisi, memusik-musik mengajak kita untuk segera bergoyang. Asik. Di sini kaset dan TV yang selalu menemani pun kita sedih pun mengeluarkan keajaiban. Membuat semua orang jadi senang. Katakan dia mengganggu orang yang tenang agar semuanya jadi tertawa riang. Karena malam ini jasa sangat indah membuat orang sedih jadi bergairah. Let's go. Malam ini indah, penuh dengan warna yang selalu menghiasi sudut kota. Yang pasti ruang untuk berkreasi, ruang untuk diapresiasi, ruang untuk dihargai, dan siklus energi pasti akan berjalan lancar ketika dua poin ini bisa saling bersinggungan dengan baik ya, berjalan dengan baik. Jadi TVRI dengan segala inovasi dan tetap pada roots-nya untuk bisa dicintai dan ditonton, masih ditonton loh, harus ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat dan segmen yang sangat luas. Jadi Gatra tahun ini akan menjadi energi besar tentunya. Melihat Gatra dari sisi kompetisi, tapi kami juga melihat ada sisi lain yang merupakan sebuah nilai tambah atau added value dari sebuah penyelenggaraan Gatra yang tidak hanya sekedar kompetisi internal di TVRI, tapi juga merupakan coaching strategi atau strategi pembinaan. Sehingga ketika kita melaksanakan beberapa kali pembinaan ke beberapa daerah, dan kita lihat grafik kualitasnya kita pantau, dan ternyata itu memicu dan memacu teman-teman daerah untuk meningkatkan kualitasnya. Karena itulah akhirnya penilaian Gatra tahun ini kami rasa cukup sulit, karena para juri sudah melihat bahwa kesetaraan kualitas sudah mulai terjaga. Artinya memilih terbaik dari yang terbaik itu memang sulit. Tapi apapun kompetisi, ada menang, ada kalah. Berani menang,
berani kalah. Karena dengan kekalahan, saya yakin teman-teman di daerah pasti akan termotivasi untuk bisa menjadi menang. Di dalam Gatra ada kategori non-fiksi dan fiksi, diwakili oleh Pesona Indonesia, Inspirasi Indonesia, terutama Pesona Indonesia. Sebetulnya, kita TVRI bisa berani mengklaim bahwa TVRI adalah pusat library-nya budaya. Karena dengan Pesona Indonesia saja dikumpulkan dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, seluruh stasiun TVRI daerah yang ada di Indonesia, itu sudah cukup membuat kita berani mengklaim bahwa TVRI adalah pusatnya perpustakaan budaya video, visual di Indonesia. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap buat kau bersedih. Kesana kembali dan tertawa, namun bila saat berpisah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu, sudah kau temani diriku. Cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saat yang telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan. Yang kesana kemari dan tertawa, namun bila saat berpisah tak tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu, sudah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku. Tepuk tangan untuk Gatra Kencana TVRI 2022. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Tadi diberi piala, diberi hadiah. Tapi bukan hanya pemenang ya, yang tidak menang juga akan diberi. Diberitahu siapa yang menang.
Jadi tenang aja, semua akan diberi. Karena ini memang luar biasa TVRI memberikan sesuatu warna yang berbeda. Saya terus terang kalau ingat dengan TVRI itu selalu ingat dengan bapak saya. Sebenarnya memang cita-cita saya itu pengen jadi direktur utama TVRI seperti bapak saya. Benar, pengen jadi direktur utama TVRI seperti bapak saya. Bapak saya juga pengen, maksudnya gitu. Bukan bapak saya dulu direktur TVRI, bukan. Bapak saya juga pengen, nah saya juga sama pengennya. Tapi sama-sama juga nggak kesampaian.
Gatra Kencana TVRI 2022. Ini saya kira ajang yang sangat istimewa untuk stasiun TVRI di seluruh Indonesia. Karena ini adalah kesempatan untuk menunjukkan karya, menunjukkan kualitas, menunjukkan prestasi dari masing-masing daerah. Dan ini bukan hanya kompetisi kalau menurut saya. Karena yang diharapkan saya yakin dari Gatra Kencana ini adalah feedback yang lebih besar dari itu, bagaimana kita bisa melihat secara keseluruhan kualitas dari stasiun TVRI di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Supaya saya yakin nanti juga akan kebijakan yang ditentukan oleh TVRI pusat untuk TVRI daerah akan sangat tepat demi kemajuan bersama. Karena ini adalah media pemersatu bangsa, jadi saya yakin kualitas TVRI memang harus kita tingkatkan bersama. Dan jangan lupa saksikan TVRI Sumsel, Kita Paca. Hadirin sekalian, kali ini kami mengundang ke atas panggung Direktur Utama TVRI, Bapak Iman Broto Seno, untuk mengumumkan juara umum Anugerah Gatra Kencana 2022 sekaligus menyerahkan pialanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk juara umum lomba produksi yang terbaik Gatra Kencana 2022 kali ini jatuh kepada TVRI Stasiun Sulawesi Barat. Burung kenari terbang ke barat. Terbangnya tinggi hingga di... Belum, sabar. Dari awal Pak, dari awal. Terbangnya tinggi hingga di Kereta Kencana. Oh. Kami kemari dari Sulawesi Barat untuk mengambil penghargaan tertinggi Gatra Kencana. Terima kasih. Pada stasiun-stasiun penyiaran daerah sangat bisa untuk mengisi layar nasional terkait dengan konten-konten mereka. Apalagi kita akan memasuki era globalisasi di mana TVRI juga bersiaran internasional ya. Kita memiliki TVRI World sebagai ruang promosi di luar negeri, siaran bahasa Inggris dengan konten-konten lokal, dan ini nanti bisa diisi oleh teman-teman dari stasiun penyiaran daerah ya. Dan kita sangat berbahagia juga bahwa akhirnya insan-insan kreator dari TVRI bisa menunjukkan kemampuannya dengan baik. Dan saya pikir nggak kalah ya, bahkan sebagai tambahan aja untuk salah satu karya dari Jawa Timur ini masuk dalam 5 besar nominasi untuk Festival Film Indonesia kategori film. Gatra Kencana menurut saya harus tetap dilakukan karena ini adalah supremasi tertinggi penghargaan untuk setiap karya insan TVRI. Yang penting adalah prestasi dan bukan membuat sensasi. Bagi teman-teman termasuk juga Stasiun Bengkulu yang belum mendapatkan penghargaan ini, tidak menjadi kami berputus asa karena ke depan justru ini akan menjadi tantangan dan kita pun semua ingin naik panggung untuk mendapatkan piala tertinggi ini. Saya yakin teman-teman di TVRI Sumatera Selatan juga mampu menciptakan karya-karya terbaik yang kawan-kawan bisa lakukan. Mungkin memang saatnya sekarang ini belum menjadi saatnya bagi TVRI Sumatera Selatan, tapi saya yakin ke depan TVRI Sumatera Selatan juga pasti akan mendapatkan piala bergengsi. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan sair, berak-berak lampu gerak adalah tempat kita. Selamat untuk TVRI Sulawesi Barat yang memenangkan juara umum Gatra 2022.
Semoga Gatra tahun depan TVRI Sumatera Selatan bisa membawa trofi juara umumnya. Ayo kita wujudkan kebersamaan dan persaudaraan dalam karya-karya kreatif yang tentunya mendunia, namun tetap menampilkan budaya Indonesia. Selamat sekali lagi untuk para peraih penghargaan, terus berkarya dan sampai jumpa di Anugerah Gatra Kencana 2023. Hari berkarya, jangan puisi dan lagu, musik dan tari. Layar merah lampu gerak adalah kebangkitan. Di Jakarta, kita mampir di kulineran khas Palembang, tepatnya di Jalan Biak, Roxy, Jakarta Pusat. Karinya berasa, terus cabenya juga enak, gede-gede, tapi nggak terlalu pedes. Ya, di karinya juga ada dagingnya ini ya. Kuahnya kental, manis. Terus kentangnya gede-gede, ada dagingnya, enak. Dan juga martabaknya krenyes, pokoknya mantap banget. Jadi nggak usah jauh-jauh, di sini juga ada makanan khas Palembang. Padat, gede-gede banget, enak, kita coba ya. Enak. Telur bebeknya kerasa. Crunchy ya, Terus juga kayak crunchy gitu ya, martabaknya. Dan karinya ini super enak, serius. Kental, ada dagingnya juga. Terus kentangnya tuh kayak krenyes gitu. Enak banget pokoknya. Pokoknya ini rekomendasi banget dan harus dicoba. Lemak nih, mantap. Beda. Beda dengan Palembang. Beda sekali. Lebih lemaknya. Ya, di Martabak Haji Abdul Rozak. Di sini kita bisa menemukan makanan khas Palembang. Seperti kue gandus, serikaya, roti cane, mie celor, hingga model gandum. Aku ini sebelum buka di restoran begini ini, dulu aku di kaki lima. Ini di kaki lima dari tahun 83 sampai sekarang. Berarti sudah hampir 37 tahun. Sejarahnya itu aku di kaki lima paling lama 30 tahun dulu. Jadi pindah ke restoran ini sekitar 7 tahun. Jadi sejarah kami bisa buka di sini. Sebelumnya kami buka di Majestic dulu. Ada rumah makan Atik, rumah makan Xiao Xiao itu.
Kami pernah buka situ sekitar 8 tahun. Zaman dulu kami sewa sama pabrik es Wijaya, itu Pak Haji Ali PT. Dalam perjanjian itu kita, zaman dulu sewanya pakai uang teh, tahu zaman dulu, uang teh. Jadi kami buka 7 tahun di situ, akhirnya berhubung kami terlalu banyak usaha, kakak aku diopernya sama orang Cina. Akhirnya dituntut sama anak Pak Haji Ali PT, kami kalah. Tapi sebelum itu kami sudah di UIC itu langsung kami pindah ke Jakarta. Tahun 70 kami pernah buka di Pasar Baru. Terus tahun 83 kami buka di Jalan Biak. Di Jalan Biak ini saya diangkat oleh pedagang kaki lima ini sebagai ketua kelompok. Kami dagang di kaki lima ini dulu, Jalan Biak ini ada sekitar 50 tenda. Tenda bambu yang bongkar pasang. Nah, berhubung di depan saya itu ada yang, di belakang saya ada yang bangun ruko, akhirnya saya ngalah. Kenapa? Dia mau buka jalan pintu akses ke kantor dia, kita harus ngalah. Jadi saya pindah ke restoran. Di restoran itu sudah 7 tahun. Mulai dari martabak Har Palembang, roti nasi minyak, nasi kebuli. Itu yang kenalin saya tahun 80 itu belum ada makanan khas Palembang masuk Jakarta. Ada yang masuk masih ragu-ragu, masih belum itu kan. Tapi saya mengenalkan dari 83 sampai detik ini, alhamdulillah. Saya kalau untuk makanan Palembang ini banyak pejabat-pejabat makan datang ke sini. Soalnya apa? Mau cari makanan Palembang yang kayak gini nggak ada, yang tempatnya seperti gini nggak ada. Ada banyak kan yang kaki lima yang buka restoran itu kadang-kadang nggak begitu maju, nggak begitu bisa bertahan ya. Tapi alhamdulillah saya bisa bertahan. Saya bisa kenalin semua makanan khas Palembang di sini. Ada model gendum, ada serikaya, burgo pun ada. Tapi sekarang saya stop. Burgo Palembang itu orang banyak dicari tuh. Serupa tapi tidak sama. Dia bikin serupa tapi rasa beda. Maupun dari martabaknya, maupun dari mie-nya, dari model gendumnya, dari burgonya, itu beda. Kalau kami memang kebetulan istri saya juga orang Jawa tapi lama di Palembang. Saya makanan ini terus terang, sebelum saya jual sama konsumer, saya harus cicip dulu. Kurang garam, kurang manis, kurang apa tuh. Jadi kita nggak bisa main kasih begitu aja. Saya sama anak buah saya instruksikan kalau masakan sudah selesai ready, panggil saya. Saya cicip maupun kari Palembang, maupun ini mie celor, model gendum, nasi kebuli. Kalau orang Palembang bilang nasi minyak, saya lengkap semua, ada semua. Alhamdulillah, makanan Palembang tuh saya kenalin. Tapi tidak ada perbedaan antara Palembang dan Jakarta? Sama. Justru di Jakarta saya terus terang orang puji punya saya. Kalau aku sih biasanya lewat sini. Cuman belum sempat nyobain karena belum lihat bannernya juga sih. Cuman tadi diajakin teman makan di sini katanya enak. Terus kayak menu variannya juga banyak. Baru nyobain nasi kebuli ini sih. Menurut aku cukup enak karena dagingnya juga empuk pas aku cobain. Dan nasi kebulinya juga kayak rempah-rempahnya juga berasa sih. Pertama kali aku datang ke sini gara-gara cuma numpang lewat. Tiba-tiba aku lihat makanan Palembang. Pas masuk sini, aku pertama kali nyari martabak Palembang. Pas dicoba rasa martabak di sini lebih enak dari makanan Palembang. Di Palembang mungkin biasa sih, tapi di sini menurut aku enaknya makanan Palembang. Terus di sini yang paling rekomen menurut aku mie celornya, terus martabaknya, sama satu lagi nasi kebuli. Mungkin di Palembang tuh kuahnya sih agak lebih encer. Kalau di sini kuahnya tuh kental, terus lebih berasa sih kuahnya itu. Terus mie celornya itu rasanya lebih enak. Udah sering, hampir tiap hari ke sini, enak semua, lebih enak. Variasinya ya saya rasa sudah cukup ya. Cuman kalau yang belum pernah coba makan ke tempat saya silakan, saya tunggu. 24 jam saya buka. Namanya martabak Haji Abdul Razak di Jalan Biak. Jadi alhamdulillah. TV Palembang ini baru satu ini.
Makanya saya wanti-wanti betul ini Palembang, biar orang Palembang lihat ya. Biar tahu, makanan khas Palembang ini bukan di Palembang, di Jakarta doh. Mana caranya aku nak menyediakan makanan seperti kerupuk, ini aku penting nih. Cuman belum ada yang menyiapin ini. Ini makan ini kalau makan mie itu harus pakai kerupuk, baru enak. Bahan nggak susah saya. Nggak beda. Kalau di Palembang tuh nak cari blido, sini iwak patin apa, semua sini ada. Yang seperti ikan-ikanan semua ada sini. Ikan tenggiri, ikan apa aja bisa dibikin untuk makanan Palembang. Habis ini mau kemana kita, Pi? Ya, setelah kita mencicipi makanan Palembang ini, kita ada rencana untuk selanjutnya kemana? Monas atau kemana? Kan jalan-jalan lagi kita ya? Mau ke Tanah Abang. Ngapain Tanah Abang, Pi? Beli baju. Martabak Marok, Pak Haji Abdul Razak. Nggak perlu ke Palembang, Jakarta ada. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Saatnya kembali ke Palembang. Ternyata ragam Palembang tidak hanya songket, tetapi kuliner khas Palembang juga banyak ditemukan di ibu kota. Nggak ada pengalaman? Ada pengalaman nggak? Enakan ada. Nanganin orang ini. Nanganin yang gimana ini, Pak? Nanganin juga parkir. Gara-gara? Parkir 50. Cuman uang 50.000. Dikiranya kita kijang. Ya kita sama aja. Apa? Kita sama apa?